Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sukses sekalian, teman-teman, selamat datang di channel Karta Video. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda tidak kurang suatu apapun, sehat-sehat selalu, dan berbahagia bersama dengan keluarga Anda. Mitra sukses, kali ini Karta akan membahas tentang bisnis plan dari satu perusahaan tentang periklanan yang lebih dikenal dengan VTube, dan akan dijelaskan bagaimana bisnis ini bisa kita jalankan. Yuk, langsung saja kita mulai sekarang. Oke, inilah masa depan, my future. Dunia ini berubah dengan sangat cepat. Wow, mitra sukses teman-teman. Kalau dunia berubah dengan sangat cepat dan kita tidak ikut berubah, maka kita akan ditinggal oleh peradaban dunia ini. Bukan berarti kita keluar dari dunia ini, tetapi kita akan tertinggal, akan terasa kita tertinggal dari orang-orang lain. Maka oleh sebab itu kita harus ikut berubah juga sesuai dengan perubahan dunia ini. Yuk, hari ini tren digital, ya, tren digital, ya. Anda mau berurusan dengan lembaga keuangan juga dengan digital. Anda tidak perlu ke bank sekarang, Anda bisa mengakses bank Anda dari tangan Anda saja. Begitu juga mau belanja, Anda cukup klik dan klik, barang yang Anda butuhkan akan sampai ke depan pintu Anda. Dan Anda juga mau berangkat kemana, mau bepergian kemana, Anda tidak perlu lagi mencari counter tiket, tetapi Anda sudah bisa menekan tombol HP Anda saja, maka tiket yang Anda perlukan sudah ada di tangan Anda. Dan media promosi iklan, ini pun sekarang cukup dari tangan saja. Orang masang iklan, orang mendengar iklan, cukup di genggaman tangannya. Ya kan? Oleh sebab itu, maka kita harus perhatikan ini. Kalau Bill Gates bilang, jika bisnis Anda tidak bergeser online, maka Anda sedang mempersiapkan untuk bangkrut. Itu kata Bill Gates. Ya. Semua mungkin kita sudah tahu Bill Gates ini seorang pendiri Microsoft dan juga banyak usaha-usaha lain. Oke? Nah, media promosi iklan ini berubah juga sesuai dengan perkembangan waktu, sesuai dengan peradaban zaman. Dia juga berubah. Kita lihat. Dulu pada tahun 80-an orang beriklan itu ngomong dari mulut ke mulut. Bicara ke sana, bicara kemari, datang sana, datang sini, cerita sana, cerita sini untuk memasarkan sebuah produk. Kemudian berkembang di tahun 1990 sudah mulai pakai media cetak. Ya kan? Ada brosur, ada majalah, ya kan? Ada surat kabar, ada spanduk-spanduk di jalanan dan sebagainya, tapi sudah mulai mencetak. Jadi orang nggak perlu lagi berjalan ke sana kemari, tetapi surat kabar akan tersebar di seluruh pelosok negeri, majalah-majalah dan sebagainya. Tapi ini pun tidak bertahan terlalu lama. Tahun 2000 media siaran, ada televisi, ada radio. Maka orang dari pelosok manapun, bahkan yang tak terjangkau oleh kendaraan pun bisa mendapatkan promosi itu, bisa mendengar promosinya atau bisa menonton promosinya. Itulah luar biasanya perkembangan. Tetapi yang paling dahsyat lagi pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, media internet, meledaknya teknologi internet merubah media siaran ke internet karena lebih cepat dan lebih efisien. Lihat perubahannya. Lalu kita bagaimana? Masihkah Anda bilang aku tidak pandai pakai internet? Masihkah Anda bilang aku nggak pakai Android? Aku nggak bisa, aku gaptek? Berhentilah berkata seperti itu, belajarlah, karena tidak sesulit yang Anda bayangkan. Oke, kita lanjut aja. Kita lihat dulu biaya marketing, promosi atau iklan. Luar biasa. Anda lihat ini. Adidas pada tahun 2018 mengeluarkan 47 triliun rupiah. Wow. Nike 2018 mengeluarkan biaya marketing 50 triliun rupiah. Coca-Cola 55 triliun rupiah. Nestle 80 triliun rupiah. P&G 2018 130 triliun rupiah. Samsung 2017 149 triliun. Besar sekali pokoknya. Besar sekali biaya-biaya yang dikeluarkan untuk promosi dan iklan.
Bahkan menurut eMarketer.com, pengeluaran Indonesia untuk digital advertising berbasis smartphone pada tahun 2019 itu mencapai 37 triliun rupiah. Wow. Sekarang bagaimana kita bisa kecipratan dari ini semua? Ayo kita lihat. Aplikasi smartphone, ya kan? Kenapa perusahaan membuat aplikasi padahal kita download dan pakai aplikasi secara gratis? Kenapa? Banyak sekali aplikasi di smartphone. Anda buka di Play Store, entah apa saja di sana. Kok bisa ya? Ini dia konsepnya. Perusahaan memasang aplikasi ya, di smartphone, di Play Store atau di App Store. Kemudian penggunanya mendownloadnya secara gratis, memakainya secara gratis. Tapi di pihak lain, bagaimana perusahaan mendapat uang? Ya, di pihak lain di sini ada pengiklan. Iklan memasangnya di aplikasi tersebut, sehingga ketika kita download aplikasi, kita pakai aplikasi, selalu disuguhi dengan iklan. Karena iklan ada, maka terjadilah pembelian, maka dapatlah uang, maka itulah yang dibayarkan ke perusahaan. Ini konsepnya. Kenapa kita bisa download gratis, pakai gratis, enak saja kita, tapi selalu ada iklan kan? Terus, nah, pengusaha bisnis digital yang terkenal itu di dunia itu ada dua, Google Group dan Facebook Group. Kalau kita lihat hasilnya itu di Google 1.690 triliun rupiah. Wah, bayangkan, nggak ada lagi namanya barangkali. Di atas triliun kayaknya nggak ada lagi namanya, terpaksa dibuat 1.690. Dan di Facebook sendiri adalah 770 triliun rupiah. Sebagai pengguna aplikasi tersebut, pernahkah kita merasakan hal tersebut? Adakah kecipratan bagi kita? Enggak ada. Kita hanya diperalat untuk memperkaya mereka, untuk mereka nikmati seluruhnya. Kita menikmati fasilitas gratisnya aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, disinilah peluang digital advertising. Sebagai pengguna, maukah Anda merasakan keuntungan dari digital advertising tersebut? Pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia ya. Pasti mau kan? Lalu, mungkinkah? Ini mau kita lihat kemungkinannya seperti apa dan caranya seperti apa. Jadi jumlah pengguna sosial media di Indonesia ini dia. Internet itu diperkirakan 150 juta, smartphone 130 juta, Facebook 130 juta, Instagram 62 juta, YouTube 132 juta. Nah, bisakah kita mendapat keuntungan dari sini? Bisa. Sebagai apa? Sebagai YouTuber. Ya, Pak Karta sendiri. Anda lihat ini channelnya. Pak Karta sebagai YouTuber, ya kan? Apa kerjanya? Membuat channel YouTube, membuat video untuk channelnya. Ya udah, lantas diupload ke YouTube. Lalu video akan dipasang iklan oleh YouTube. Nah, membangun database atau membuat subscriber yang sebanyak mungkin kan gitu. Lalu ini semuanya video berpasang iklan itu kan akan membayar ke YouTube dan YouTube akan membayar kepada si pembuat channel atau YouTuber. Nah, semakin banyak ini menonton video kita atau semakin besar database penonton Anda, semakin besar penghasilannya. Ya, ini ditulis di sini Atta Halilintar itu mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit ya. Anda bisa lihat itu angkanya. Tapi untuk mencapai ke sana juga jangan Anda pikir mudah. Apalagi sekarang. Sebagai YouTuber tentu Anda merasakan sekarang betapa sulitnya. Kenapa? Karena YouTuber sudah menjadi populer, banyak orang berpenghasilan dari sana, maka banyak sekali orang yang kepingin jadi YouTuber. Terjadilah persaingan yang sangat ketat sekarang. Anda bisa rasakan jika Anda seorang YouTuber, terutama bagi Anda yang pemula. Oke, kita lanjutkan. Memang peluang itu ada. Jadi YouTuber itu oke, banyak orang berhasil. Kita lihat tadi ada Halilintar, ada Mak Betty, ada ya banyak lah. Ya, banyak sekali. Ya. Tapi ini dia. Anda harus punya ide kreatif, harus punya peralatan, perlu studio kalau mau sukses ya. Jangan amatiran. Perlu kameramen. Macam mana Anda mau menjadi profesional kalau kameramen nggak ada, bahkan kameranya juga barangkali ya seadanya. Dan perlu video editor. Ya barangkali ada yang harus mengedit video Anda kalau Anda tidak bisa. Lalu bangun lagi database.
Ini mesti Anda kerjakan jika Anda menjadi seorang YouTuber seperti saya sekarang. Saya sekarang mengedit video terkadang, ya kan. Ini aja perlu dipergunakan. Ini ada Active Presenter, ada FCDC, ya kan. Juga ada rekaman di luar ini. Karena laptop ini rekamannya kurang bagus laptop saya. Jadi harus punya rekaman di luar, maka nanti akan digabung lagi semua dengan segala macam cara-cara mengedit sebagainya. Oke, itu dia kalau mau menjadi YouTuber yang profesional. Nah, jadi social advertising mendapatkan keuntungan dari dunia perikanan dengan cara yang lebih mudah. Perusahaan ini menawarkan kepada Anda yang cara lebih mudah. Seperti apa? Anda tidak perlu punya ide apa-apa, Anda tidak perlu kamera, Anda tidak perlu video editor, Anda juga tidak perlu ya macam-macam lah yang tadi, itu semua. Anda cukup lihat ini konsepnya. Perusahaan pasang aplikasi, pengiklan memasang iklan di aplikasi tadi itu. Nah, kita yang menggunakan aplikasi itu menonton video tambah iklan di aplikasi itu. Kita cuma menonton doang. Selesai. Pengiklan akan membayar perusahaan. Dan perusahaan akan membayar kita. Begini aja kita sudah dapat. Kalau kita bangun database, kita ajak orang bergabung lagi untuk menonton atau menggunakan aplikasi tadi, maka kita akan dapat uang tambahan. Ini konsepnya. Sekali lagi, perusahaan memasang aplikasi, lalu pengiklan memasang iklan di aplikasi, lalu kita menonton video tambah iklan di aplikasi tadi, dan mudahnya mengajak orang lagi menonton di aplikasi tadi lewat referensi kita. Nah, ini konsepnya. Mudah kan? Jadi kalau Anda mau lebih mudah jadi YouTuber, ya di sini. Menjadi YouTuber oke, banyak yang berhasil. Saya juga sudah mendapatkan hasil walaupun tidak terlalu spektakuler. Tetapi alhamdulillah. Tapi melihat peluang ini, saya pikir ini lebih menarik. Oke, kita lihat kelanjutannya seperti apa. Ini nama perusahaannya, Mitra Sukses. Future ViewTech. Ya. Future ViewTech yang nanti akan lebih dikenal dengan VTube. Seperti apa nanti akan kita lihat. Kenapa jadi VTube. Ini sudah tersertifikasi dari Kominfo, itu nomornya, dan juga program ini didukung oleh PBNU. Apa visinya, Mitra Sukses? Untuk menjadi perusahaan dengan big data terbesar di Asia Tenggara. Wow, ini yang perlu diketahui. Menjadikan platform untuk melihat dunia. Ya, kalau sudah Asia Tenggara itu bukan kecil, ya kan? Dan misinya membuat internet bisa bekerja untuk manusia. Nah, melihat visi dan misi ini, maka sebenarnya tergambar sebuah harapan besar di sana. Tapi kita masih mulai, Mitra Sukses. Oke? Nah, ini dia. Aplikasi yang disiapkan namanya disebut VTube. Makanya bisnis ini lebih dikenal nanti dengan VTube. Seperti apa cara kerjanya? Ayo, cara kerjanya tadi sudah kita gambarkan ya. Seperti apa kerjanya gitu. Nah, VTube, makanya nanti kita lebih mengenalnya dengan VTube. Biaya pendaftaran 100% gratis. Perusahaan tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggota. Nah, itu dia. Tugasnya apa? Misi harian. 10 video iklan. Tiap hari kita harus menonton 10 video iklan yang durasinya antara 5 sampai 10 detik. Itu. Kemudian download Play Store atau App Store, itulah di-download ya. Lakukan registrasi, tambah verifikasi. Dapatkan misi novice gratis, misi pemula artinya. Misi pemula. Ayo, lanjut. Nah, 100% nggak pakai pembayaran. Dibilang nggak pakai modal, mungkin modalnya handphone ya. Tapi 100% tidak pakai pembayaran. Ya, terus. Jadi novice itu pemula artinya. Jadi dapatkan misi novice gratis. Jadi misi pemulanya gratis. Jadi kita tidak bayar apa-apa. Bagaimana itu misi novice? Yang pertama,
Misi Novex berlaku 40 misi harian. Jadi tiap hari kita harus selesaikan misi, menonton 10 video yang durasinya antara 5 sampai 10 detik dan mendapatkan 0,3 poin. Total poin Anda 40 kali 0,3 poin sama dengan 12 poin. Jadi untuk misi harian pada bulan pertama, pada 40 hari pertama, Anda akan mendapatkan 12 poin. Lalu gunakan poin untuk membeli membership. Ya kan? Karena apa? Karena 40 hari itu akan daluarsa dan kita tidak bisa lagi menyelesaikan misi, tidak ada lagi misi yang mau diselesaikan. Oleh sebab itulah kita perlu membeli membership. Ya kan? Pakai apa? Pakai yang 12 poin itu. Jadi kita tidak akan perlu menambah uang kemari. Kemudian ya kan? Satu paket hanya berlaku 40 misi harian, tadi sudah kita singgung. Perlu perpanjangan dengan untuk menikmati poin. Ini dia bintang 1 namanya. Bintang 1 itu nama paket tadi. Biayanya 10 poin. Kan tadi kita punya 12 poin. Kemudian poin per hari kita dapat 0,3. Bisa 8 paket dihidupkan bintang 1-nya. Walaupun kalau kita nggak mau tambah uang, nggak bisa sekaligus tentu. Tapi nanti akan sampai 8 paket. Maka total profitnya 8 kali 2. Karena tadi kan selisihnya 2 poin. Jadi 8 paket kali 2 sama dengan 16 poin. Kalau dirupiahkan, karena 1 poin itu minimal $1. Bisa lebih. Maka lebih kurang dia 200.000. Ya, oke, itu paket bintang 1. Nah, ini seterusnya. Kita bisa beli paket bintang 2, biayanya 100 poin. Kumpulilah dulu 100 poin. Ya, per hari dia dapat bukan lagi 0,3 poin, tapi 3,099 poin. Total aktivasinya 4. Jadi kita cuma bisa punya 4 bintang 2. Jadi profit totalnya 95,84 poin, dan kalau dirupiahkan kira-kira 1 juta. Lebih kurang 1 juta. Gitu terusnya. Bintang 3 biayanya 500 poin. Total paketnya 2, profit totalnya 300 poin. Hitungannya 4 juta per 40 hari. Semuanya per 40 hari ya. Kemudian bintang 4 biayanya 1000 poin. Poin per hari 32, total aktivasi 2, profit totalnya 560 poin. Jumlahnya semuanya 7 juta. Begitu seterusnya sampai bintang 6. Ya kan, bintang 6 itu bisa 40 juta. Ini semuanya per 40 hari. Jika semuanya aktif ini, itu bisa mendapatkan 70 juta per 40 hari. Wah, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah. Mitra sukses butuh waktu yang sangat lama. Ya kan? Mungkin di lain waktu saya akan bahas ini bagaimana kita bisa dibayar 4 juta 1 bulan per 40 hari oleh VTube hanya sendiri tanpa merekrut anggota lain. Ini gambarannya, mitra sukses sekalian. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Ada referral point. Kalau tadi kan itu poin pribadi. Semua tadi itu pakai pribadi. Yang ini semuanya pribadi. Kita sendiri aja tanpa merekrut siapapun. Bisa sampai seperti ini. Makanya nanti akan kita bahas pada lain kesempatan. Ini konsepnya aja. Berapa lama baru dapat ini kan tidak bisa kita lihat di sini. Tapi saya sudah hitung. Nanti kita bisa buat presentasinya di lain video. Ya, oke. Sekarang apa itu referral point? Ini referral point adalah yang kita dapat setelah orang yang kita ajak bergabung menyelesaikan misinya. Jadi kita akan dapat namanya referral point. Berapa besarnya? 5% dari personal point referral kita. Cuma 1 level aja. Ya, walaupun dia nanti misalnya di bawahnya ada berapa lagi, ke bawahnya kita nggak dapat, kita hanya dapat di level 1. Dan terlihat inilah supaya perusahaan bisa bertahan. Misalnya nih, referral A mendapat 10 poin per hari. Misal aja nih, cuma perhitungan. Maka kita dapat 5%. Ya kan? Maka dapatlah kita 0,5 poin kalau dia dapat 10 poin per hari.
Berarti kalau diuangkan kira-kira 6.750 rupiah. Kalau per bulannya kira-kira 200.000. Dari referral A saja, kalau per hari dia dapat 10 poin. Misalnya referral B banyak, ini kebetulan rajin orangnya, mungkin dia peringkatnya jadi diamond, melomba kita, bisa ya. Bisa kita dilomba oleh downline kita. Bisa aja. Ya kita bisa dapat 5% kali 610 poin, 30,5 poin. Ya kan, per harinya bisa 400.000, per bulannya bisa 12 juta. Maka kita harus bina di bawah kita. Kalau bisa dia diamond semuanya, diamond semuanya. Ya kita bisa menikmati hasil tidak sebanyak dia sih. 12 juta nggak apa-apa kan. Kalau dia bisa misalnya diamond semua. Tapi kalau semua dia diamond, ya kita diamond juga sih. Oke. Seperti apa itu diamond silver? Oh ya belum sampai. Nggak apa-apa, nanti kita ceritain. Oke. Jadi semakin besar database penonton Anda, semakin besar penghasilan. Semakin banyak orang yang kita ajak, peluang penghasilan kita akan semakin besar. Terus grup poin. Grup poin dikumpulkan dari biaya penarikan semua member. Jadi siapapun yang mau mencairkan poinnya menjadi uang, menukarkannya poinnya menjadi uang, maka dia dikenakan biaya. Biayanya bergantung levelnya. Lihat ini. Satu referral sama dengan 50 experience. Jadi setiap penarikan kena 10 experience. Ya kan? Lihat ini contohnya. Misalnya experience-nya berapa? Nggak ada. Biayanya 50%. Kalau Anda tidak punya referral, maaf. Kalau Anda tidak punya downline, kata-kata multi level yang lain, maka biaya Anda tinggi. 50%. Ya kan, nanti kita lihat perhitungannya. Kalau 20 experience, biaya Anda 35%. 200 bukan 20, maaf. Kalau 200 experience, biaya Anda 35%. Kalau 400, 30%. 2000, 28%. Ya kan? 5000, 25%. Jadi di level berapa kita? Jika Anda mau melakukan penarikan 30 poin dan Anda ada di level 3, maka 30% biayanya. 30% kali 30 poin sama dengan 9 poin. Jadi kalau Anda mau cairkan 30 poin, maka yang ditarik dari akun Anda itu 39 poin. 9 poin biayanya. Nah, inilah yang dikumpulkan semuanya nanti menjadi grup poin dan dibagikan lagi kepada semua membernya. Nah, seperti apa pembagiannya? Nih dia. Kalau Anda tidak dapat peringkat bronze, Anda tidak dapat pembagian itu. Kalau Anda sampai ke bronze, ya kan, referral 20 orang, ya kan, biaya penarikannya 15%. Dan tidak ada hadiah apa-apa. Ya. Tetapi kalau Anda syaratnya tim exposure 200, referralnya 20 orang juga ini, 20 orang. Dan persennya 20%, biaya penarikannya tinggi. Tapi ada hadiah gratis bintang 1. Kalau Anda gold, ini nanti ada kaki besar kaki kecil, lain waktu kita bahas ya. Kita langsung ke gold aja ya, enggak kita bahas dulu kaki besar kaki kecilnya. Kalau kita gold, maka biaya penarikannya 30%. Gratis bintang 2. Platinum, biaya penarikannya 20%, gratis bintang 4. Diamond, biaya penarikannya 15%, gratis bintang 6. Jadi ini nanti akan dibalikkan lagi ke member-member, tapi syarat minimalnya itu silver, mitra sukses. Bronze, maaf. Syarat minimalnya bronze, bukan silver. Bronze, referral 20 orang. Itu dia. Kalau Anda tidak sampai mendapat referral 20 orang, grup poin ini Anda tidak dapat. Oke. Nah, kalau ini kan bintang 1, explore 1, bintang 2 10,33, bintang 3 52,5, bintang 4 10,67, bintang 5 541,67, bintang 6 1125.
Jadi berdasarkan bintangnya, ya kan? Bintang 1 exposure-nya 1, bintang 2 exposure-nya 10,33 dan seterusnya sampai dengan bintang 6. Nah, lihat simulasinya. Simulasi grup poinnya seperti apa. Nah, misalnya bronze 15%, ternyata ada 30.000 poin. Silver 40.000 poin, gold 60.000 poin, platinum 40.000 poin, diamond 30.000 poin. Karena tadi asumsi processing fee-nya 200.000 poin. Dibagilah ke semuanya ini. Bronze-nya 15%, silvernya 20%, goldnya 30%, platinumnya 20%, diamondnya 15%. Makanya yang memenuhi syarat berapa orang? Berapa orang bronze kita? Bagilah itu semuanya. Berapa orang silver kita? Bagilah itu semuanya. Berapa orang gold, platinum, diamond, dibagi semuanya. Nah, maka kira-kira seperti inilah dia lebih kurangnya, ya kan. Totalnya untuk yang bronze dapatlah dia 16,75 poin, silver dapat 217 poin, gold dapatlah dia 419 poin, platinum 888 poin, dan diamond 2000 poin. Itu kalau dirupiahkan kira-kira seperti itu, ya kan. Jadi kalau ini hitungan per hari kan sudah lumayan besar sebagai tambahan. Oke, mitra sukses. Ya. Bagaimana cara penarikan uangnya? Saya pikir nanti akan kita bahas pada kesempatan lain karena kita khawatir video ini terlalu panjang. Mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita akan bahas spesial cara menarik uang. Oke, mitra sukses. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.